Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Kalau bisa saya nanti ditukar kursinya. Ini private saya duduk ini ya. Terlalu besar dan terlalu mahal. Kursi plastik itu cukup ya. Iya. Sebetulnya saya beli bagus sekali dan murah. Jadi kursi sekaligus mejanya itu enak itu. Harganya nggak sampai 1 miliar, 1 juta sekian ya. Itu enak untuk ceramah. Jadi menyiksa saya ini, kayak senden nggak bisa, gini juga itu ya. Ini anak ustadz rewel ya ini ya. Baik, malam ini kita bicara tentang Bani Israel. Kajian surah Al-Maidah surat nomor 5 ayat 78 sampai 82. Ini yang edisi lama, belum saya revisi, enggak apa-apa. Waktunya agak panjang. Kalau boleh saya usul, di mana-mana diterima, kalau di sini enggak diterima enggak apa-apa. Jadi kalau Isya belum selesai, saya minta tambah 10 menit sampai 15 menit. Bisa adzan dulu baru lanjut, atau lanjut adzannya belakangan. Nanti tolong DPRD Kabupaten Sidoarjo memutuskan usulan ini dari rakyat jelata ini. Baik. Tapi saya batasi karena bicara Bani Israel itu sangat luas. Jadi kaum yang dibiarkan hidup itu Bani Israel. Kaum yang lain misalnya kaum Ad, kaum Samud itu binasa. Tinggal puing-puingnya. Kemudian Bani Israel itu sebuah entitas atau komunitas yang paling banyak disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Tapi saya batasi pada sebab-sebab kenapa Bani Israel dilaknat oleh Allah. Kenapa kok Bani Israel itu dibiarkan hidup sampai hari kiamat? Minimal ada 2 pelajaran. Pertama, sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi orang beriman, karena Bani Israel itu di setiap kurun waktu dan di setiap kehidupan, siapapun nabinya selalu bikin kerusakan atau bikin masalah. Sehingga ini ibrah supaya kita tidak meneladani tentang tingkah laku Bani Israel. Yang kedua, Bani Israel dibiarkan hidup itu karena menjadi ujian bagi orang-orang Islam. Terutama hari ini ujian berat bagi orang-orang Palestina yang kemungkinan dalam waktu dekat kemenangan itu akan dicapai. Misalnya analisa Syekh Ahmad Yasin, pendiri Hamas yang hari ini perang
sengit dengan Zionis itu mengatakan bahwa Zionis Israel itu akan habis dari Palestina sekitar tahun 2027. Itu berdasarkan ayat yang dikaji dan firasat orang yang disucikan oleh Allah. Kalau itu terjadi, bahwa kita masih sempat menyaksikan bahwa Bani Israel itu akan habis dari Palestina dalam waktu dekat. Itu kabar baiknya. Baik, saya awali dulu dari siapa Bani Israel itu. Nah, ini. Dengan kursi yang bergoyang-goyang kanan dan kiri ini ya. Ini saya buat begini biar nggak capek. Iya. Saya mulai jam 10 belum pulang, sempat ke Masjid Al-Akbar mendengarkan kajian. Ada yang ke sana tadi? Ustadz dari Hidayat. Pulang ternyata terjebak, nggak bisa keluar mobil saya. Ini kalau pulang saya nggak bisa ke sini. Saya langsung masuk tol jurusan Sidoarjo dalam kondisi kumuh seperti ini. Jadi mohon maaf kalau penampilan saya tidak seperti biasanya. Biasanya kan kelihatan tampan dan ini agak kumuh ya. Jadi saya sempat tidur di mobil sampai menjelang qomat karena nggak bisa nahan. Baik. Nah ini. Jadi pertama, sejarah Bani Israel itu adalah, jadi coba abaikan ini, penjelasan saya lebih lengkap ya. Ini nggak urut. Jadi secara bahasa dulu, Israel itu bahasa Ibrani. Dari kata Isra itu maknanya hamba atau kekasih. Yang kedua, El itu dibaca El, maknanya Tuhan. Berarti Israel itu adalah dalam mana bahasa ini kekasih atau hamba Tuhan Allah. Satu. Kemudian Israel ini juga menjadi nama lain daripada Nabi Yakub alaihissalam. Jadi kalau disebut Israel itu Nabi Yakub, anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim dari istri yang bernama Sarah. Yang tumbuh Bani Israel ini di negeri namanya Kanaan. Kanaan itu kemudian berubah namanya menjadi Syam pada zaman Nabi. Kemudian Syam ini ketika dikuasai oleh imperialisme Inggris, dibagi-bagi negara Timur Tengah, Syam dipecah menjadi 4 negara kecil sampai sekarang ini. Lebanon, Palestina, Suriah dan Yordania. Nah, itulah Syam di Jazirah Arab. Nah, kemudian yang ketiga, dari keempat istrinya itu Nabi Yakub punya 12 anak. Inilah yang disebut Bani Israel. Jadi kalau Israel itu Nabi Yakub, Bani Israel anak cucunya Nabi Yakub. Anak kandungnya ada 12. Ini yang mewakili Bani Israel pertama kali. Siapa itu? Ruben. Bukan Ruben Onsu yang ya. Bukan itu ya. Simon, Lewi, Yehuda, dan ini bukan dan penghubung dan nama ya. Nah, itu. Naftali, Gad, Asher, Isakor, Zebulan, Yusuf, Nabi Yusuf maksudnya, dan Benyamin. Coba sampean pertendengi Yehuda. Lah Yehuda ini kan anaknya Nabi Yakub.
kemudian punya anak cucu, itulah yang disebut kaum Yahudi. Sehingga Yahudi itu pasti Bani Israel, tapi Bani Israel tidak seluruhnya Yahudi. Understand? Nah, jadi tidak seluruh Bani Israel itu Yahudi, termasuk anak cucunya Nabi Yusuf alaihissalam tidak disebut Yahudi, tapi kategori Bani Israel. Nah, kemudian dari Yahudi ini ada tokoh namanya, nanti ada fotonya di belakang, namanya Theodor Herzl namanya. Kemudian membuat sekte partai ekstrim yang diberi nama Zion. Kemudian kita kenal dengan nama Zionisme. Zion itu artinya Yerusalem. Nah, ini sekte Yahudi Zionis. Tidak setiap Yahudi itu Zionis, tapi kalau Zionis pasti orang Yahudi. Jadi hari ini di Palestina ada orang Yahudi yang nggak Zionis. Di berbagai negara Eropa, di Amerika juga ada yang turun jalan menolak Zionisme itu. Jadi Zionis itu sekte Yahudi yang didirikan oleh Theodor Herzl tadi, yang melakukan kekerasan di berbagai belahan bumi kepada orang-orang non-Yahudi, terutama kepada umat Islam di Palestina. Loh, kenapa kok mereka melakukan ekstremisme ini? Nah, nanti sejarah utuhnya itu berkaitan dengan perilaku orang Yahudi yang suka memalsukan Taurat. Salah satunya adalah membuat mitos bahwa di bawah Masjid Al-Aqsa itu ada kuil Solomon namanya. Dia meyakini itu Solomon itu Sulaiman, sehingga dia ingin kembali ke wilayah Palestina itu karena ada kuil Solomon, itu negeri yang dijanjikan. Ini mitos. Ketika digali nggak ada kuil Solomon itu. Sehingga yang dikejar oleh Zionis itu sebenarnya bukan Gaza. Maka ada para analis mengatakan, loh itu kan sengketa tanah. Tidak. Mereka hanya ingin nanti itu dalam sejarah peradaban Yahudi, mereka itu hanya ingin menemukan kuil Sulaiman, kemudian dia menyembelih sapi berwarna merah, darahnya dikucurkan di tempat itu sebagai daya tarik supaya Mesias Yahudi itu turun. Ada syarat sapi berwarna merah, dan sapi berwarna merah itu sudah ketemu, malah ketemu di San Francisco, sekarang dibawa ke Israel sana, sudah siap mau disembelih. Karena menganggap bahwa di situ nanti turunnya Dajjal. Sehingga kemarin ketika perang 7 Oktober itu memang kan Hamas yang menyerang dulu. Itu banyak para pakar yang salah menafsirkan, termasuk tokoh yang pinter itu Buya, siapa itu? Buya, bukan Buya Yahya, Buya Razi ya. Itu kemudian ditanggapi oleh Ustadz dari FPI itu. Jadi proses penyerangannya itu, jadi sebelum tanggal 7 Oktober itu orang Zionis itu ada hari raya mereka 13 hari berturut-turut. Itu ada di viral di media sosial ya. Kemudian menyanyikan lagu, berjoget di dalam Masjid Al-Aqsa, ditutup untuk umat Islam tidak boleh sholat di situ karena dipakai untuk pesta hari raya mereka. Kemudian sambil meniupkan dari sungu, you know sungu, tanduk binatang. Dalam peradaban Yahudi, kalau dia meniup tanduk di sebuah kawasan, itu pertanda legitimasi bahwa kawasan itu dikuasai Yahudi.
Umat Islam marah, bagaimana mungkin Al-Aqsa dikuasai Yahudi dengan simbol meniup tanduk itu. Maka kemudian Hamas melakukan penyerangan dan Israel kocar-kacir sampai hari ini. Nah, itu pengantarnya. Baik, bisa dipahami Ibu ya. Masa aku ngotot sampai ototku sak driji-driji, gak bisa dipahami kan, ngersolo saya kan. Baik, kita sekarang ke kajian ayatnya. Kenapa atau sebab-sebab Bani Israel dilaknat oleh Allah bagian 1 dan 2 sekaligus, karena ayatnya nyambung. Yaitu pertama karena durhaka. Durhaka kepada siapa? Kepada Allah. Dan yang kedua melampaui batas. Apanya yang melampaui batas? Dosanya. Nah, ini ayatnya mulai ayat 78 surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibaca ya. Jadi kalau pakai laptop ini fontnya berubah ya. Yang tadinya bagus jadi nggak seberapa bagus. Tapi bisa dibaca Bu ya. Baik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang paling enak nih. Lu'inal ladzina kafaru, telah dilaknat. Kalau dari makna mufradatnya ya, telah dilaknat orang-orang kafir. Mim Bani Israel, dari Bani Israel. Ala lisani Dawud, melalui lisannya Nabi Dawud. Wa Isa bin Maryam, dan Isa putra Maryam. Kenapa? Zalika bima asaw. Yang pertama, yang demikian itu karena mereka durhaka. Durhaka kepada Allah. Kedua, wa kanu ya'tadun, dan selalu melampaui batas. Itu ketika sampai ala lisani Dawud, itu kan terjemahnya melalui lisannya atau ucapannya Nabi Dawud. Ada angka 12 ya. Nah, itu kalau dalam tulisan ilmiah namanya footnote. 12 ini kemudian 12 di bawah itu penjelasannya atau tafsirnya. Apa yang dimaksud dengan melalui lisannya Nabi Dawud? Yaitu dengan doa Nabi Dawud alaihissalam. Mereka dirubah rupanya menjadi kera. Mereka ini adalah penduduk Aila. Baik, ini terlalu singkat. Penjelasannya ini agak panjang sedikit, tapi supaya medianya nggak terlalu tebal, penjelasannya panjenengan dengarkan. Ceritanya begini, pada zaman Nabi Dawud, Bani Israel itu durhaka. Dikasih waktu kalau ibadah itu hari Sabtu. Makanya dalam surat Al-A'raf itu dijelaskan panjang lebar, namanya Yaumus Sabat, hari Sabtu. Kalau kita Jumatan itu Pak, mereka hari Sabtu ibadah. Lah, tempat ibadahnya orang Yahudi itu diberi nama simbol sendiri oleh mereka, namanya sinagog. Kalau kita itu masjid. Nah, kemudian pas ibadah hari Sabtu ini diuji oleh Allah, ikan ini munggut kabeh. You know munggut? Munggut ngerti Pak ya? Ikan ini merapat ke pantai, nek dino Sabtu ton. Hari yang lain tidak. Nah, ini diuji oleh Allah. Kalau sampai diuji kira-kira kuat enggak? Misalnya pas saya ngaji ini, di depan itu ada satu kontainer uang dolar dijatuhkan, sampai suruh ngambil. Buyar enggak kira-kira? Ibu-ibu buyar dulu. Saya yakin itu. Dasar Bani Israel juga sampai berarti. Nah, ini enggak enak ini ceramahnya. Baik. Nah, hari Sabtu itu ikan munggut semua,
Bani Israel yang ibadah ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ekstrim, nyata-nyata meninggalkan ibadah, gak ngereken Tuhan, ngambil ikan. Kelompok 1. Kelompok kedua agak halus. Hari Jumat memasang jaring, hari Akad diambil, Sabtu tetap bisa ngaji di Masjid Al-Ikhsan. Kira-kira begitu. Tapi waktu ibadah pikirannya itu ikan, bukan kepada Allah, ikan tok pikirannya, karena khusyuk-khusyuk. Nah, kelompok yang ketiga ini kelompok yang menasihati kelompok pertama tadi. Ini kalau kalian terus seperti ini bisa dilaknat, tapi nggak digubris. Akhirnya karena kelompok ini nggak digubris, tapi takut laknat Allah akan turun, maka dia memisahkan diri ke sebuah kawasan yang jauh dari Aila. Aila itu dulu disebut tepi Laut Kulsum. Kalau sekarang Laut Merah. Kalau kita baca keterangannya itu, Laut Merah ya. Sekarang ini kan ada yang pernah ke Laut Merah. Kalau kita haji itu kan sebelum ke Kornes itu kan biasanya mampir ke Laut Merah, mancing sebentar terus pulang. Dan itu banyak ikan memang sampai hari ini. Saya punya kawan namanya Ruman Nasruddin, itu 5 tahun di Mekah. Jadi kalau mancing ya ke Laut Merah. Di pinggir laut itu banyak ikannya. Ini bekasnya Bani Israel biyen yang belum habis, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian para jamaah sekalian, lah yang pergi di kawasan ini penasaran. Coba salah satu nyambangi Aila. Gimana kabarnya saudara-saudara kita? Begitu sampai di tepi laut tadi, di kawasan Aila itu, nggak ada satupun orang yang keluar rumah. Dicari, nggak ada. Akhirnya dia coba ketok rumah, nggak ada yang jawab. Begitu diintip rumah-rumah itu, ternyata semua sudah jadi ketek. Itu dalam bahasa Al-Quran jadi kirodatan khosi'in, jadi kera yang hina. Ini laknat pertama. Jadi kera 3 hari 3 malam kemudian mati semua. Jadi kenapa dia dilaknat? Durhaka tadi, disuruh taat malah boleh iwak gitu loh. Nah, itu. Kemudian di sini ada sebetulnya di setiap kurun, misalnya Nabi Ilyasa itu nabi yang nggak populer. Ilyasa mesti nyambung dengan Nabi Ilyas mesti nyambung dengan Ilyasa. Itu juga diutus untuk Bani Israel karena tidak terlalu populer bagi kita, hanya disebut di 2 tempat dalam Al-Quran. Lah, Bani Israel pada zaman Nabi Ilyas ini menyembah patung namanya Ba'la. Ba'la itu patung dari kayu. Diberi nasihat oleh Ilyas, Nabi Ilyas mau dibunuh. Dikejar-kejar sampai ke bukit bersembunyi, tapi lolos. Kemudian ketemu di hutan itu ada seorang ibu dan anak laki-laki yang masih muda, tapi kena penyakit kalau sekarang itu lepra. Kemudian Ilyasa yang lepra ini disembuhkan, didoai oleh Nabi Ilyas, sembuh, kemudian menjadi pengikut Nabi Ilyas, kemudian diangkat menjadi nabi. Lah kaumnya yang lebih menyembah Ba'la tadi tidak ikut pada petunjuk Nabi Ilyas dan Ilyasa, maka dilaknat oleh Allah selama 3 tahun berturut-turut tidak turun hujan, sampai pertanian hangus, binatang ternak mati, buah-buahan tidak ada yang tumbuh, sehingga menjadi negeri yang paling miskin di dunia. Itu laknat Bani Israel pada zaman Nabi Ilyas. Ini mungkin gak turun-turun hujan, ini kita katut umat Nabi Ilyas mungkin ya. Kok lama gak hujan-hujan ini? Nah, perlu sholat istisqa. Zaman Nabi Musa misalnya, kalau saya lengkapi, apa laknatnya? Zaman Nabi Musa itu
ada tokoh paranormal namanya Musa Samiri. Jadi dia bisa melihat teracai malaikat. Sampean bisa melihat teracai malaikat. Teracai dewe nggak bisa teracai malaikat. Kemudian dikeruk, dikumpulkan, dibuat adonan, dibuat patung pedet sapi, anak sapi. Kemudian dilapisi dengan emas, kemudian disuwuk fu. Ya gak fu ini tak tambah dewe. Sempurna gitu kisahnya gitu ya. Nah, itu. Jadilah pedet dari emas ini bisa bicara. Lah ini Bani Israel lari dari Nabi Musa nyembah pedet dari emas yang bisa bicara ini. Lalu dilaknat oleh Allah, disuruh membunuh di antara Bani Israel. Mereka yang lolos dari pembunuhan saudaranya sendiri, itulah yang diampuni oleh Allah. Jadi di setiap kurun. Yang terakhir pada zaman Nabi Isa. Nanti terakhir pada zaman Nabi Muhammad, dilaknat dalam bentuk apa gitu ya. Kalau zaman Nabi Isa ini disebut kisahnya itu, jadi Bani Israel itu medel Bu ceritanya. Pak medel pokoknya, mbok medel itu apa artinya? Iya, medhi. Di P gak garing, di kom gak telus. Dia ini minta diberikan Al-Maidatan. Makanya kisahnya dalam surat Al-Maidah. Minta hidangan dari langit, gak pakai nyambut gawe. Kamu gak medel ini. Nabi Musa minta, loh ini dituruti ambek Gusti Allah, tapi diancam kalau dia durhaka akan dilaknat. Maka turun al-manna wassalwa. Pinter. Manna itu apa? Madu. Jadi madu tinggal ngambil. Saya nggak tahu, mungkin madu hasil apa tidak itu. Kalau madu asli itu dibawa pulang bisa kacau balau rumah itu ya. Nah, ini madu yang setengah asli lah mungkin ya. Sing guyu iki cerdas berarti ya. Sing menengah itu sik lambat IQ-nya sik. Itu ya. Baik. Madu lah. Madu itu tinggal ngambil. Kemudian yang kedua as-salwa. Salwa itu kalau dikatakan burung itu lebih besar dari burung, dikatakan bebek itu lebih kecil. Jadi antara burung dan bebek ini berkeliaran dan banyak sekali jumlahnya. Tidak habis dimakan. Orang tinggal mengambil, menyembelih, memasak, dan dagingnya lezat sekali. Nah, dalam kondisi diberikan karunia oleh Allah seperti itu, mereka tetap durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dilaknat pada zaman Nabi Musa dengan menjadi babi semua. Umurnya sama, 3 hari kemudian mereka pada mati. Nah ini. Nah, kemudian wakanu ya'tadun, mereka ini melampaui batas. Itu footnote-nya 15. Dengan mendolimi hamba-hamba Allah dan membunuh para nabi. Jadi Bani Israel itu pembunuh saudaranya, orang lain, para ulamanya, juga para nabi. Yang dibunuh terakhir Nabi Isa alaihissalam. Tapi diangkat oleh Allah ke langit, diganti orang yang diserupakan Nabi Isa, namanya Yudas. Ini ceritanya. Jadi mereka ini durhaka dan melampaui batas. Tidak ada orang yang punya keahlian melanggar perintah Allah melebihi Bani Israel ini. Makanya ini jadi ibrah, jadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai durhaka kepada Allah. Suruh taat, tidak taat. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya, karena 1, 2 sudah. Yang ketiga ini kenapa mereka dilaknat oleh Allah? Tidak saling mencegah kemungkaran di antara mereka. Nah ini. Kanu la yatanahawna am mungkarin fa'aluhu.
mereka satu sama lain tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka kerjakan. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Nah, ini ceritanya begini, di samping keterangan itu. Jadi ulama Bani Israel itu, para jamaah sekalian, pergi berdakwah ceritanya ke kantong-kantong kemaksiatan Bani Israel, kepada penjudi, peminum, pezina, diberikan nasihat agar bertaubat kembali kepada jalan yang benar. Tapi tidak digubris ceritanya. Lah anehnya ulama-ulama ini tidak balik kanan pulang ke rumah, tapi ikut duduk di situ menemani minum, judi, menemani kemaksiatan itu. Itu watak ulama Bani Israel pada waktu itu. Makanya disebut kanu, mereka, baik subjek dakwah dan objek dakwah ketemu, tumbuh oleh tutup, melakukan kemaksiatan yang sama. Jadi ulama Bani Israel itu gampang terpengaruh. Kepuncaknya yang dikisahkan sebagai simbol ulama Suh itu Bal'am bin Baurah namanya. Hidup pada zaman Nabi Musa dan zaman Nabi Harun. Tapi tidak ikut Musa dan Harun, ikut Qarun dan ikut Fir'aun. Karena menjanjikan secara finansial. Sekarang masuk ada ulama seperti ini? Enggak ada. Kalau satu. Jadi dulu tikungan tajam para ulama dari dulu sampai hari ini, tikungan tajam para ahli agama itu 3. Ibarat kita naik ke bukit, itu tikungan pertama harta, ujian harta, hubbud dunya. Ulama yang terlalu cinta harta biasanya futur, terjungkal di tengah perjuangan. Kalau lolos harta, ada tikungan lebih tajam lagi, namanya tahta. Kalau nggak hati-hati, ulama yang jadi pejabat, jadi anggota dewan, bisa tergelincir. Tahta. Kalau lurus, ada yang lebih tajam lagi, paling naik dan curam sekali jurangnya, yaitu wanita. Banyak yang tergelincir oleh godaan wanita itu. Mudah-mudahan saya tidak kena godaan yang ketiganya, karena ini fitnah akhir zaman yang paling berbahaya, kata Nabi. Ustadz itu godaannya besar, apalagi kalau majelis taklimnya banyak wanita. Seperti saya ini majelis taklim 80% wanita. Di Surabaya juga, di Sidoarjo. Rondo nelpon jam 10 malam, padahal mengingatkan jadwal pengajian. Tapi istri salah paham, bengi-bengi kok nelpon. Ini kan bahaya ini. Makanya HP saya tak serahkan, wis buka-bukaan dewe. Nggak ada, bebas saja dibuka. Sopo bi Lusita iki bi? Lusita jam 10 WA. Bahasa rada sensual. Aku gak rame-rame. Menit tak kenal no Lusita. Kenal no, mengaji saja. Lusita iki umur 56. Mbok jenenge kegagahan Lusita, mbok ya mbok rum ta apa Lusita. Lho, iku Ibu Lusita, salaman. Oh, mantap. Sing nom-nom gak tak kenal, sing tuwek-tuwek tak kenal. Enggak, ini enggak serius ya. Nah, itu tadi fakta. Yang kedua itu enggak. Jadi memang ketua pengajiannya itu namanya Bu Lusita. Itu pengajian sudah 24 tahun. Ibu bisa cek di Pondok Maritim sana. Jadi kajian
Ahad pertama dan ketiga. Pertama itu minta ya tafsir seperti ini. Yang kedua itu minta namanya kitab Adabul Mufrad, kitab akhlak karangan Bukhari itu ya. Baik, yang keempat. Nah, ini keterangan tadi ya. Saya baca satu saja. Yang lain sampai baca sendiri. Nanti di grup bahasa bisa dibagi ya. Jadi mendiamkan kemungkaran dapat berakibat banyak mafsadat. Apa mafsadat itu? Keburukan ya. Satu misalnya, mendiamkan kemungkaran itu sendiri merupakan kemaksiatan. Meskipun dia tidak mengerjakannya. Ini kan bahaya, Pak. Karena perintah amar ma'ruf nahi mungkar itu bentuknya fi'il amar. Kaidah kalau dalam bentuk fi'il amar itu, perintah itu ada kaidah punya implikasi hukum wajib. Misalnya aqimis sholat, tegakkan, itu wajib. Kemudian wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, fi'il amar itu. Sehingga kalau kita ini gak enak-enak urip iku dadi wong Islam tak jane. Kita ini nggak melakukan maksiat, tapi di kawasan kita itu ada maksiat. Kemudian kita diam, prinsipnya yang penting aku tidak melakukan dosa itu. Penguatannya adalah marra minkum mungkaron falyughayyir biyadi. Ini penguatannya. Jika kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan kekuasaan. Ini harus ditakwil. Ini mohon maaf yang nggak mau takwil kan ada. Kalau nggak mau takwil itu malah keliru. Kebetulan saya belajar di IAIN jurusan tafsir hadis. Jadi yadullah fauqa aidihim contoh ya. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau mereka nggak mau takwil, ada teman-teman yang nggak mau takwil itu, berarti Allah punya tangan. Kalau kita mengatakan Allah punya tangan, itu namanya mujassimah. Ada aliran mujassimah, menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Maka makna ini harus ditakwil supaya tidak sampai terjerumus ke dalam aliran mujassimah itu. Yadullah, tangan Allah, diberi takwil kekuasaan Allah. Fauqa aidihim, di atas kekuasaan mereka manusia. Itu lebih aman. Nah ini juga begitu. Marra minkum mungkaron falyughayyir biyadi. Jika kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan diberi mana kekuasaan. Maka dakwah menutup kemungkaran dengan kekuasaan lebih efektif daripada tidak punya kekuasaan sama sekali. Tak kasih contoh. Saya ini punya kekuasaan yang sedikit saja mendekati absolut di rumah tangga saya. Maka titah saya ini menjadi aturan. Anaknya B menutup aurat kalau pergi. Semuanya tiarap. Taat pada pimpinan. Kenapa? Saya punya kekuasaan. Gimana ini, azan dulu apa lanjut? Hah? Adzan dulu ya, monggo. Atau sebab-sebab Bani Israel dilaknat oleh Allah. Keempat, bekerja sama dengan orang musyrik. Ini kasusnya pada zaman Nabi Muhammad. Ini tara katsiran minhum yatawallawna allazina kafaru. Sampai di situ. Kamu melihat kebanyakan dari mereka orang Yahudi tolong menolong dengan orang-orang kafir. Kafir di situ bermakna orang musyrik Mekah. Secara sebenarnya kalau dalam teori sosiologis ya, Yahudi itu kan agama samawi, Taurat. Mestinya ketemu sama-sama agama samawi. Makanya
ini kok tidak bisa ketemu. Justru orang Yahudi berkoalisi lah kalau hari ini dengan orang musyrik Mekah untuk menggempur Nabi, karena ada sifat hasud. Lah hasudnya itu sejarahnya panjang, mulai Nabiullah Ibrahim. Jadi Ibrahim itu punya istri budak namanya Hajar. Itu dalam sosiologi masyarakat saat itu, namanya istri selir itu tidak begitu mendapatkan tempat. Sementara Ismail dari jalur Hajar terakhir sampai Muhammad. Sementara dari Ishak sampai Nabi Isa Bani Israel. Ini nggak bisa. Jangankan begitu, di daerah kita juga begitu. Jangan kenal Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu anak Raja Mataram, Hamengkubuwono yang kesekian. Tapi dari istri selir. Makanya dia kemudian, beliau Pangeran Diponegoro tidak hidup di keraton, tapi berjuang di hutan melawan Belanda. Karena dalam sosiologi masyarakat Jawa juga bahwa selir itu tidak mendapatkan kedudukan sebagaimana mestinya. Makanya ini jangan sampai berlaku pada kita. Misalnya anaknya istri kedua tidak mendapatkan pengakuan, gak oleh warisan, gak boleh. Iya. Saya ini punya kawan ya. Jadi istrinya itu 2. Ini saya nggak nyuruh sampean loh. Ibu-ibu langsung medendeng. Berat aku ngomong ini guys ini. Jadi dia punya anak 4 istri pertama, punya anak 3 istri kedua. Selama 20 tahun tidak ketemu. Itu saya yang marah. Iku Pak, nek sampean kok mati sewaktu-waktu, anak ini nggak kenal saudaranya. Sampean punya anak perempuan istri pertama, punya anak laki-laki istri kedua, terus menikah gimana? Nek sampean mati. Akhirnya setuju, saya pertemukan. Itu 2 jam itu mencekam, gak ngomong balas. Iku kupingku digunting gak metu darah. Iki kapok aku mempertemukan hal begini pisan nih. Jadi seperti itu. Ada kasus lagi, dosen IAIN, mohon maaf, bukan IAIN sini ya. Jadi dia itu menikah Pak, menikah tanpa izin. Lah anaknya ini istri kedua kuliah sama dengan anak istri pertama di UGM, kuliah berteman. Ojo dibades sih, tak tutup ceritane. Waiku jarene, ibu-ibu gak kanti ya. Lah aku cerita ngene gak penting ya, tapi tak lanjutkan saya puas sampai yang waiki sing lang. Lah ini dijak main-main Pak. Anak dari istri pertama diajak main-main ke rumah istri kedua. Ternyata bapaknya ini profesor. Loh, fotonya papa kok di sini? Loh, ini papaku. Loh, ini papaku. Wah, ceritanya seru. Nanti bulan depan tak ceritakan kelanjutannya. Serial gitu ya. Nah, ini sampai di sini. Jadi kenapa? Apa laknatnya akhirnya pada zaman Nabi Muhammad ini, ketika mereka berkoalisi dengan orang musyrik Mekah untuk menggempur Nabi. Begitu Nabi punya kekuatan, maka di Madinah itu ada 2 suku Yahudi, Bani Nazir dan Bani Qunaiqa. Itu hanya diusir dari Madinah dengan tidak hormat, karena dia melanggar perjanjian, selalu bujuan. Jadi orang Yahudi itu di mana-mana menipu Pak, mulai wal awal wal akhir. Itu makanya jangan pernah bisnis dengan Yahudi, pasti ditipu. Ini kita akan ditipu nanti dalam waktu dekat. Uang elektronik itu uang nggak pakai, iya itu nanti
akan dikuatkan. Itu semuanya itu idenya Yahudi. Akhirnya dolar itu tetap tinggi, nggak pernah turun. Rupiah itu $1 berapa ribu sekarang? 16. Jadi ini orang Amerika ke sini jadi kaya, kita ke Amerika jadi miskin. Bayangkan $1 16.000. Ini politik mata uang ini. Makanya banyak gagasan kembali kepada dinar dan dirham. Dinar zaman Nabi sampai hari ini nilainya sama. 1 dinar dapat 1 ekor kambing. Sekarang juga dapat 1 ekor kambing. Karena kalau dinar itu kan uang emas. Nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Nilai nominal misalnya 1 dinar. Ini dilebur, tidak jadi uang, dijual bentuk emas juga 1 dinar. Sehingga tidak akan muncul inflasi. Karena nilai intrinsik sama dengan nilai nominal. Ini pakar ekonomi yang bicara. Tapi kalau uang kertas, nilai intrinsiknya 100.000 sama 2.000 sama kertas. Nilai nominalnya yang berbeda. Sehingga uang kertas itu dicetak berdasarkan cadangan emas yang dimiliki oleh negara itu. Ketika mereka mencetak uang membabi buta, tidak punya cadangan emas yang cukup, maka terjadi inflasi. Nah, kita ini kena inflasi di setiap tahun, bahkan mungkin di setiap bulan, tambah kecil nilai rupiah kita. Ini karena hebatnya orang Yahudi. Baik, yang kelima, yang terakhir, ini bicara Yahudi. Saya tadi janji 15 menit ya, kurang 10 menit, nyata 12 menit. Pokoknya sampai nganut aja lah, nganut buyar. Ngono kok angel-angel. Timbangannya aku bingung. Nah, langsung ya keempat ya, kelima ya. Nah ini sangat membenci umat Islam. Orang Yahudi itu 1 digit di bawah setan, Pak, kebenciannya kepada umat Islam. Setan musuh pertama, musuh kedua itu Yahudi. Ini ayatnya. Di samping walan tardo itu yang kita hafal, la tajidanna asad dan nasi adawatan lilladzina amanu. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. 1, al-Yahuda, orang Yahudi. 2, walladzina asyraku, orang-orang yang musyrik. Ya, kebenciannya itu dieksekusi hari ini di Palestina itu. Nah ini, nah, saya sedikit bicara Palestina. Nah ini Pak, lihat apa yang dilakukan Yahudi. Ini data agak lama, terakhir 2012 ya. Tahun 46 itu Zionis belum berdiri. Zionis berdiri 48. Tapi Inggris memberi tanah kepada Yahudi di Palestina karena masih wilayah jajahan Inggris. Dan warga Palestina welcome, nggak ada konflik waktu itu. Kemudian 47 mulai Zionis masuk. 48 sampai 67 yang hijau itu Palestina, putih Israel. Semakin habis. 2012 tinggal sedikit. 2023 tinggal 3 kafling lah. Jalur Gaza, tepi barat, Golan. Ini peta pelenyapan Palestina yang dalam kategori Zionis tadi ingin mencaplok seluruh Palestina karena dianggap tanah yang dijanjikan. Nah ini yang disebut permusuhan yang luar biasa itu di sini. Nah ini orang yang lari ya. Nah ini langsung saya jelaskan yang terakhir. Ini kan ada statement begini, ngapain sih repot-repot peduli Palestina? Wong negara kita juga banyak problem, kan ada yang ngomong begitu Pak. Nah ini jawabannya, supaya kita
sadar pada sejarah bangsa ini. Pertama, kenapa kita peduli Palestina? Satu, di Palestina itu ada Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu kiblat ketiga umat Islam. Nabi Isra Mi'raj transit di sini. Ustaz Abu Somad mengatakan dengan bijaksana, kalau kita tidak peduli Palestina, hapus saja surat Al-Isra itu. Dan Nabi ketika transit di sini malam hari sebelum take off ke Sidratul Muntaha menjadi imam seluruh nabi dan rasul. Apakah ini dalam bentuk roh karena sudah meninggal kan? Dan jumlah nabi dan rasul itu seluruhnya itu 350.000 menurut tafsirnya Bu Yamka. Jadi Nabi jadi imam di situ. Jadi Al-Aqsa itu daerah yang atau masjid yang bersejarah sebagai kiblat ketiga, bahkan Nabi menyuruh kita mengunjungi di 3 tempat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Bapak-bapak ada yang pernah ke Masjid Al-Aqsa? Angkat tangan yang sudah. Sudah? Belum. Apa pingin semua? Ya, kita berangkat bareng. Ngumpul di stasiun Darjo. Gitu. Saya hampir. Jadi saya ini diberangkatkan umrah oleh seseorang via Palestina. Itu yang saya rindukan sejak saya masih muda. Ternyata gagal. Waktu itu tidak bisa masuk. Akhirnya diganti umrah Ramadan yang tarifnya mirip ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa ke sana. Yang kedua, Palestina merupakan negeri para anbiya dan syuhada. Ada 10 nabi kelahiran Palestina. Yang mulai Ibrahim, Daud, Sulaiman, Ishak, Ilyas, Ilyasa, Musa, Yakub tadi sampai Isa 10. Dan negeri syuhada. Kenapa? Jutaan manusia darahnya mengalir di negeri Palestina untuk memenangkan dalam waktu dekat tadi. Karena ada para ulama yang berpendapat kemenangan Islam itu, kejayaan Islam itu hanya ditentukan oleh 2 hal saja. Satu, tinta para ulama. Yang kedua, darah para syuhada. Tinta para ulama itu berarti kita belajar supaya benar cara beragama kita, nggak ngawur. Darah para syuhada, Islam ini banyak tantangan. Itu tidak bisa dihadapi dengan tinta saja, butuh dihadapi dengan jihad. Lah jihad itulah darah para syuhada. Yang hari ini saudara kita banyak yang gugur di Palestina, tapi mereka tidak pernah takut. Apa buktinya? Ketika anak kecil ditanya, semua menjawab, apa cita-citamu nak? Nanti kalau sudah besar, syahid. Siapa Pak gurunya yang mengajari? Siapa orang tuanya yang mengajari anaknya? Bukan insinyur, bukan dokter. Lah kalau di Indonesia kan enggak, anak-anak kecil diajak ke kantor pos oleh gurunya. Cita-citamu apa? Pegawai pos. Lo ngejah itu jangan kantor pos, dijanang pemadam kebakaran. Cita-citamu apa? Jadi pemadam kebakaran. Dijah itu ya ketemu jenderal begitu. Apa cita-citamu? Jenderal. Gitu. Ketemu Jokowi, apa cita-citamu? Gantikan Pak Jokowi. Oh no wayai. Baik. Nah ini yang ketiga ini, mohon maaf, ini banyak yang tidak membaca Pak, menurut saya. Jadi di Indonesia itu ada 2 kubu yang sangat diametral ya. Yang pertama kadung cinta nang wali sampai tabarruk ke makamnya berlebihan. Sing kadung gak seneng mancik nang pagere gak tahu. Di sampean ini kan gak tahu toh. Coba objektif bicara wali sekarang. Karena kita salah baca literatur, akhirnya kita salah persepsi terhadap wali. Saya nggak pro wali, artinya objektif saja. Dari literatur yang ada itu mengatakan bahwa Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus itu asli Palestina.
Coba sampai lihat Masjid Menara Kudus. Apa menaranya itu budaya Jawa, tapi kubahnya persis Al-Aqsa. Coba lihat, googling. Kemudian kenapa jadi Kudus? Itu kota di Palestina. Al-Quds dibawa oleh Ja'far As-Shadiq, wong Jawa Tengah ilate pelet gak iso Al-Quds dadi Kudus. Ngono ceritane, bro. Jadi kita jangan a priori banget terhadap Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang punya gagasan Jayakarta, Jakarta, kemudian menjadi ibu kota. Orang yang paling piawai menguasai literatur wali itu ada dua. Satu Pak Jazir dari Jogja, yang kedua Salim Afillah juga dari Jogja. Suatu kali dia bercerita tentang satu contoh saja. Maulana Malik Ibrahim di Gresik itu ahli bendungan dan ahli pertanian, sehingga dakwanya itu pada bendungan dan pertanian sampai pada Ngawi, sehingga Jawa Timur waktu itu menjadi lumbung pangan karena bendungannya sukses, pertaniannya sukses. Kita melihat makamnya, tapi orang lain melihat keahliannya. Termasuk Syarif Hidayatullah pakar hukum tata negara. Itu yang tidak dibaca oleh umat Islam di Indonesia. Wis kadung wiritan kok sampai kejungkel-kejungkel. Nah, kita yang anti juga nggak membaca riwayatnya, gitu ya. Nah, ini sekedar selingan ya. Yang terakhir Pak, ini yang penting banget untuk diketahui. Yang keempat ini, saya tak minum dulu karena berat ini bicaranya. Saya tambah 2 menit lagi. Jadi para jamaah sekalian, dalam hukum internasional, negara itu Pak nggak bisa merdeka sebelum ada pengakuan negara lain, termasuk Indonesia. Maka Bung Karno tidak bisa membacakan proklamasi, maka menunggu seorang tokoh Arab namanya A.R. Baswedan. Pertama landing ke Mesir untuk minta surat resmi pengakuan terhadap kemerdekaan Republik ini. Karena minimal harus 2, dia take off lagi ke Palestina untuk minta surat pengakuan resmi kemerdekaan. 2 surat ini ditunggu Bung Karno Pak, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 milik orang Arab namanya Yusuf Marta. Anak cucu Yusuf Marta itu yang punya restoran Alhambra yang mahal itu di Wali Kota Mustajab di Sidoarjo, ini ada di Cemeng. Sudah pernah makan di Alhambra? Belum? Belum semua? Belum tuh. Nanti saya ajak semua. Bayaran aku nang kono. Ya, 1 talam ini 1,5 juta Pak, 1 porsi untuk 4 orang atau 5 orang lah. Nek 5 orang kurang soalnya enak. Jadi nasi biryani di Alhambra itu. Apa aku cerita makanan nih kemarin. Baik. Kemudian kenapa ini oleh A.R. Baswedan? A.R. Baswedan itu kakeknya teman saya di Jakarta namanya Anies Baswedan. Gak percaya. Gak percaya sampean jawab tak terus no. Gak masalah, gak percaya. Nah, surat ini Pak, ini bisa dibaca di buku Menemukan Sejarah, Api Sejarah yang ditulis oleh Mansur Suryanegara. Api Sejarah jilid 1 jilid 2 itu hilang dari pasaran karena itu kritik terhadap sejarah nasional, nggak tahu siapa yang beli, di pasaran nggak ada. Itu jahatnya musuh-musuh Islam. Oke, surat ini ditaruh di telapak kaki dari Palestina kanan, dari Mesir kiri, dibawa terbang ke Jakarta. Ini harus sampai ke Bung Karno sebelum dibacakan proklamasi kemerdekaan. Para ulama mengusulkan Bung tanggal 17 saja. Pas itu bulan Ramadan. Kenapa? Pas nuzulul Quran.
Itu bukan kebetulan, Mbak, tanggal 17 itu. Bung, hari Jumat. Kenapa? Sayyidul Ayyam. Hari yang diberkati. Ustadz Adidaya tadi membakas Jumat tok separuh ceramahnya. Hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Maka Bung Karno malam itu menulis tulisan tangan proklamasi. Baru alinea kedua demam, sehingga dicoret kemudian diulang. Sakit malam itu. Kemudian diberikan madu Yaman. Ojo diselewengkan madu tadi ya. Dikasih madu Yaman 1 gelas Bung Karno oleh Yusuf Marta, diminum malam itu. Ternyata madu Yaman itu luar biasa. Menjelang subuh Bung Karno sudah berkeringat, sudah bugar. Maka definitif proklamasi dibacakan besok pagi jam 10 pagi di rumah Yusuf Marta, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang nanti rumah ini diwakafkan ke Republik ini, diberikan. Kemudian ada yang usul, benderanya di mana? Ada seorang ulama, ada yang mengatakan ulama dari Jombang, mengusulkan di kitab Sahih Bukhari ada kalimat merah dan putih. Jadi bendera kita itu riwayat Sahih Bukhari. Baca buku Menemukan Sejarah, dijelaskan panjang lebar oleh Mansur Suryanegara, dan semua republik ini kalau diteliti satu, kita merdeka itu satu, adalah hadiah umat Islam. Karena pejuang umat Islam, ide-ide kemerdekaan umat Islam. Yang kedua, hadiah Palestina dan Mesir. Dari sinilah kenapa kita peduli kepada Palestina. Maka hari ini perlu sampai ingat, kalau rezim ini tidak peduli kepada Palestina, dia tidak kenal sejarah. Itu pengkhianat bangsa. Karena dia tidak merasa berterima kasih kita bisa merdeka karena 2 pengakuan. Jadi kalau pengkhianat, dia pasti nggak suka dengan Palestina. Tapi kita peduli dengan Palestina. Aku kok kampanye ini cerita. Baik, ada doanya, didoakan sendiri-sendiri. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.